melihat seperti apa sih keyakinan kelas yang dimaksud, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pertemuan pertama komunitas Fajar Yusman di tahun pelajaran 2023-2024 pas juga mungkin kalau Bapak Ibu cermati di jadwal, kalau tahun lalu pelajaran sebelumnya kita tidak terjadwal ya, tidak terjadwal kegiatannya. Nah di tahun ini kebetulan saya cek analisa jamnya, kita bisa menyelipkan 1 jam ya, 1 jam untuk benar-benar bertemu. Jadi kenapa kalau diusahakan diselipkan di 1 jam kerjanya Bapak Ibu ini agar tidak ada lagi alasan tidak bisa hadir seperti itu, karena kan ini sudah ada di jam kerjanya kita, tidak di luar jam kerja lagi kegiatannya, sudah dijadwalkan jam kerja. Oke. Nah Bapak Ibu saya akan mulai seperti ini. Kita kan sudah masuk ke kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka walaupun masih ada K13, tapi prinsip-prinsip kurikulum merdeka itu sudah wajib dilakukan oleh guru-guru yang juga mengajar di kelas 12. Jadi sudah ada, tidak ada lagi pemisah, oh saya mengajar kelas 12, saya nggak harus menerapkan itu, enggak. Jadi tujuan target dari kurikulum itu nanti adalah profil pelajar Pancasila untuk mencapai visi pendidikan Indonesia. Profil pelajar Pancasila itu tidak hanya dikuatkan saat P5, itu Bapak Ibu ya. Jadi ini profil pelajar Pancasila itu dikuatkan melalui 4 hal. Yang pertama itu adalah P5. Jadi Bapak Ibu itu sudah jelas-jelas karena dia proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi tapi di kegiatan intra itu juga harus, kegiatan intra itu yang jam kita ngajar masing-masing, itu juga harus dikuatkan profil pelajar Pancasilanya. Kemudian di kegiatan ekstrakurikuler itu juga harus Bapak Ibu harus menyasar profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir di budaya satuan pendidikan. Kita akan fokus hari ini ke budaya satuan pendidikan. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas kan? Beberapa yang sudah masuk ke kelas, saya rasa mau wali kelas maupun guru mata pelajaran, beberapa sudah membuat keyakinan kelas. Apalagi untuk yang sedang menyelesaikan pelatihan mandiri di budaya positif ya, saya rasa beberapa sudah membuat, dan itu saya apresiasi banget. Oke, nah saya akan mulai. Budaya satuan pendidikan itu adalah nilai, tradisi-tradisi, prinsip-prinsip, kebiasaan yang terbentuk dalam perjalanan panjang sekolah. Jadi hasil dari budaya satuan pendidikan itu nggak instan. Kita nggak bisa melihat sekarang secara cepat Bapak Ibu perubahan dari anak-anak itu enggak. Tapi itu butuh dimulai dari sekarang seperti itu. Kemudian menjadi pegangan dan diwakili seluruh warga sekolah. Contoh, Bapak Ibu kita punya kebiasaan hadir ke kelas anak-anak 7.30 kan? Tapi anak-anak kan sebelum 7.30 itu sudah ada di sini. Ya, 7.15 mereka sudah ada di sini. Itu adalah salah satu budaya. Budaya karena apa? Karena mereka sadar mereka harus melakukan kegiatan pembersihan kelas, mereka harus sembahyang tepat di sana, mereka harus disandia bersama, mereka harus TM dari ikut pembelajaran. Nah itu namanya budaya yang mulai kita bangun seperti itu. Oke. Nah budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya peranan guru. Guru itu memiliki peranan dalam menciptakan dan menerapkan budaya positif sekolah. Cara menerapkan budaya positif sekolah itu diawali dari kita bersama memahami dulu konsep inti budaya positif, kemudian menerapkan konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif itu yang pertama adalah kita paham seperti apa sih disiplin positif itu. Kita paham motivasi dari perilaku seseorang. Kita paham 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi keyakinan kelas itu salah satu bagian dari budaya positif. Jadi Bapak Ibu sudah mulai membuat keyakinan kelas itu berarti sudah mulai menginternalisasi budaya positif di kelasnya Bapak Ibu. Ya, jadi keyakinan kelas itu adalah salah satu dari konsep inti budaya positif. Nah, saya mulai dari disiplin positif. Disiplin positif itu adalah mengajak anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan, membiasakan anak mampu mengontrol diri dalam segala tindakan, mengajak anak menyadari bahwa segala tindakan hendaknya berdasarkan motivasi internal, bukan karena hukuman atau pujian.
Nah, di sini saya juga masih banyak belajar ya Bapak Ibu ya. Ternyata penghargaan dan hukuman itu ada dampak yang tidak bagusnya, seperti itu. Karena tujuannya kita sebenarnya adalah bagaimana itu berasal dari internalnya anak-anak. Kayak mungkin waktu Bapak Ibu ikut review kurikulum intervensi dan kebutuhan yang diajarin, yang dibahas sama Pak Agus Suputra itu kan, bagaimana itu bisa datang berdasarkan kebutuhan motivasi kita lakukan karena intervensi itu sebenarnya diharapkan juga ke anak-anak, bukan hanya ke kita. Nah ini ya Bapak Ibu, perbedaan motivasi. Motivasi eksternal itu adalah anak-anak bisa berbuat baik karena dia takut dihukum atau karena dia ingin dipuji oleh guru. Itu dia motivasi eksternal. Tapi kalau motivasi internal itu adalah karena dia ingin menghargai diri sendiri. Dia sadar apa yang dia lakukan itu berguna untuk dirinya dan masa depannya. Namun sepanjang perjalanan kita menghadapi 1.200 anak, memang tidak mudah dan tidak instan bagaimana menumbuhkan motivasi internal. Tidak apa-apa kita mulai dulu pelan-pelan di eksternal dengan peraturan-peraturan seperti itu, dengan peraturan-peraturan agar nanti tumbuh menjadi motivasi internal. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi peraturan itu tidak bukan hal yang salah seperti itu. Oke, motivasi internal itu dapat dilakukan dengan menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Ya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak pun, anak-anak kan manusia ya, dia punya 5 kebutuhan dasar sama seperti kita. Dia butuh penguasaan, kasih sayang berasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi anak-anak wajar kan memang butuh kebebasan. Jadi kita pun butuh kebebasan. Tapi yang kita perlu ajarkan bagaimana menjadi kebebasan itu yang bertanggung jawab. Sehingga butuh kesepakatan bersama, butuh keyakinan bersama, sesekali butuh peraturan juga. Bagi anak-anak yang secara fisikis dan mental belum sanggup untuk bikin kelas seperti itu. Nah, ini posisi kontrol dulu. Oke, saya pun baru belajar nih Bapak Ibu. Selama ini mungkin saya ada di menghukum, di membuat rasa bersalah, seperti itu. Ya, dan itu tidak masalah Bapak Ibu. Tidak apa-apa, karena kita baru belajar kan, kita baru tahu. Tujuannya nanti adalah kita semua bisa menjadi seorang manajer. Kembali ke pemantau, kembali ke teman, sesekali tidak masalah. Tidak masalah Bapak Ibu. Tapi kita akan berusaha menjadi seorang manajer. Seperti apa sih perbedaannya? Nih, contohnya ya Bapak Ibu. Nanti saya akan share ya Bapak Ibu, kalau ini saya bacakan nanti agak lama nih. Oke, misalnya penghukum, dia mengarti, menunjuk, menyakiti, menyindir, seperti itu. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Oke, kayak ini, kamu kok gitu sih, nggak kasihan ya sama ibu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Kemudian kalau teman, tolong jangan seperti itu, jaga menjaga ibu. Itu adalah teman, biasanya bahasa teman, guru sebagai teman. Kemudian pemantau yang untuk mengukur kayak gini. Konsekuensinya apa kalau kamu melakukan ini? Apa akibatnya kalau apa peraturan sekolah itu? Apa konsekuensinya kalau kamu melanggar? Nah, itu pemantau dia berdasarkan konsekuensi. Kita mungkin selama ini masih banyak di posisi pemantau juga ya, ngingetin ke konsekuensi. Mungkin nggak marah, tapi ngingetin sama konsekuensi. Tidak masalah Bapak Ibu, tidak masalah. Tapi pelan-pelan kita juga sesekali harus berada di posisi manajer. Nah, kalau posisi manajer itu seperti apa? Posisi manajer itu dia akan lebih kepada seperti ini. Apa yang bisa kita lakukan bersama atau kamu lakukan untuk mengatasi masalah? Misalnya dia terlambat seperti itu. Ada solusi nggak dari kalian untuk mengatasi keterlambatan hari ini? Seperti itu manajer. Solusinya itu dari si yang kita anggap si anak berbuat masalah. Itu manajer. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, dengan anak-anak kita sebesar ini apakah bisa kita jadi manajer? Nah, makanya saya bilang kita tidak akan bisa 100% menerapkan ini. Satu kali, 2 kali secara personal ke anak bisa. Tapi makanya masih butuh peraturan di sekolah. Karena anak itu tidak semuanya siap secara psikis dan mental untuk diajak berestitusi.
Beberapa anak mungkin bisa, tapi beberapa anak mungkin belum bisa karena belum terbiasa dia mengungkapkan pendapatnya, belum terbiasa menyatakan dirinya seperti itu. Ya, yang penting kita tahu dulu Bapak Ibu bahwa tujuan akhir kita bersama adalah menjadi seorang manajer bagi anak-anak. Ya, nanti ini akan saya share saja biar Bapak Ibu bisa baca langsung, Bapak Ibu ya. Nah selanjutnya dalam penanganan masalah itu adalah segitiga restitusi. Ini saya rasa yang Bapak Ibu BK itu paham ya. Memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan balik lagi ke keyakinan. Oke, balik lagi ke keyakinan yang dia percayai. Nanti, nah ini yang akan kita fokuskan hari ini di keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas itu adalah tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas untuk membuat lingkungan positif. Nah, itu adalah perilaku dari warga kelas yang menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Jadi ini harus diciptakan bersama. Nah, ini ya. Tujuan dari membuat keyakinan kelas itu apa? Timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Murid dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki profil belajar Pancasila. Tolak ukurnya, murid itu dapat bertanggung jawab menjalankan keyakinan kelas yang disepakati. Pembelajaran menjadi menyenangkan dari disiplin positif. Hubungan yang harmonis antar guru dan murid. Nah, ini Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Peraturan itu lebih rinci dan konkret. Oke, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan keyakinan kelas. Nah, mohon nanti sama-sama refleksi apakah yang Bapak Ibu lakukan sudah seperti ini atau enggak. Seperti ya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif itu artinya tidak ada kata tidak ada kata jangan. Tidak ada jangan, itu kan kalimat negatif ya. Ya, menggunakan kalimat yang positif. Pernyataan keyakinan kelas tidak membuat penghargaan atau hukuman. Dalam artinya seperti ini. Jika terlambat maka kan ada hukuman ya. Nah itu nggak pas di keyakinan kelas. Itu lebih cocoknya di kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Gitu ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak ada penghargaan, tidak ada hukuman. Keyakinan kelas itu tidak banyak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu udah banyak. Keyakinan kelas itu tidak ada banyak, tidak perlu banyak. Keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan secara bersama di lingkungan itu. Jadi di satu kelas itu mereka bersama-sama. Makanya haruslah dibuat bersama. Semua warga kelas berkontribusi dalam kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas itu boleh di-renew, diperbaiki dalam waktu. Jika memang ada tambahan, perbaikan itu silakan boleh. Jadi tidak kaku kan. Nah ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota perlu belajar, setiap anggota perlu senang, setiap anggota perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Jadi tidak ada kata tidak-tidaknya ya, tidak ada kata jangannya ya. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen, senantiasa membantu. Ya, ini contoh-contohnya. Oke, ini dampaknya. Ya, memahami. Ini akan terlihat belakangan ya Bapak Ibu ya. Saat dia sudah memahami keyakinan yang telah disepakati, maka anak-anak dia akan selalu mengingat. Kita juga selalu mengingatkan terkait keyakinan kelas itu. Kita juga bisa lebih mudah mengontrol kelas seperti itu ya Bapak Ibu. Nah ini contoh pembuatan keyakinan kelas saya tahun lalu dengan anak-anak yang sudah tamat. Saya masih menulisnya kesepakatan kelas. Jadi pertanyaan sampai sekarang pun pertanyaan saya cuma 2 kalau membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah pengen belajar seperti apa bersama Bu Ika di kelas matematika. Karena ini kan keyakinan bukan kelas sebagai wali ya, keyakinan kelas sebagai mapel yang saya contohkan. Pertanyaan saya pertama seperti itu, saya bebaskan mereka mengungkapkan pendapatnya. Pengen belajar matematika seperti apa bersama Bu Ika? Gitu. Pertanyaan kedua, kalau sudah tuntasnya itu, pertanyaan yang kedua, apa
yang bisa kamu usahakan atau upayakan dari dirimu agar kelas yang kamu inginkan itu tercapai? Jadi harus upaya dari dirinya. Itu. Jadi dua pertanyaan itu saja sebenarnya yang saya gunakan dalam membantu keyakinan kelas. Nah ini yang di kelas yang sekarang, IPS 1, IPS 2, IPS 3. Jadi saya minta anak-anak karena nggak punya post-it, saya pakai Padlet aja. Jadi pada anak-anak menuliskan jawaban-jawaban itu. Kemudian setelah mereka menuliskan jawaban, pas di keyakinan kelas saya pandu lagi. Kamu mintanya ini, kamu misalnya dia mintanya saya akan tertib di kelas. Temannya ada saya akan menghargai guru. Nah ya kayak gitu terus kita pandu menuliskan secara bahasa yang positif, kemudian dilempar ke anak-anak, ada tambahan, ada yang belum diakomodasi. Kalau sudah mereka bilang oke, baru kita sepakati bersama. Oke. Nah ini contohnya. Ini yang di IPS 1 ya. Menghargai guru dan guru atau teman yang sedang berbicara berpendapat, mengerjakan tugas tepat waktu, menggunakan HP dengan bijak sesuai kebutuhan, mengikuti kelas dengan tertib dan gembira. Jadi hanya 4 kesepakatan yang kita sepakati. Yang di IPS 2 ini ada 5. Mendengarkan dengan aktif dan terlibat dengan aktif saat kegiatan pembelajaran, mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai guru atau rekan yang sedang berbicara, menggunakan HP dengan bijak sesuai kebutuhan, mengikuti kelas dengan tertib dan gembira. Oke. Menghargai siapapun yang berpendapat, mengerjakan tugas tepat waktu, menggunakan HP dengan bijak, mengikuti kelas dengan tertib dan gembira. Ada ice breaking, ada tambahan mereka request ice breaking. Udah saya masukkan karena itu saya tanya ada yang kurang ice breaking bu, saya bisa masukkan aja permintaan mereka kan. Nah, sekarang kita di sesi refleksi. Saya awali dulu ya dengan refleksi saya di kelas. Ini yang saya lakukan, refleksi saya di kelas IPS 2. Anak-anaknya mampu membuat kesepakatan item keyakinan kelas. Bahasa mereka bagus. Ya, mereka sendiri bahasanya bagus banget waktu itu tanpa saya perlu melakukan intervensi. Seperti itu. Di kelas IPS 3 banyak anak-anak yang masih bermain. Jadi waktu itu mereka di Padlet itu bahasanya udah macam-macam, udah aneh-aneh gitu. Sampai saya bilang ini saya jadikan laporan bahwa kalau kamu nulisnya aneh-aneh ya ikut di mana. Bu minta tolong dihapus, baru mereka sadar seperti itu. Jadi masih ada yang nulisnya ya pokoknya bahasanya yang masih nggak tepat untuk ini. Kemudian di IPS 1 sebagian besar itu sudah mampu saya lihat mengungkapkan pendapatnya. Sebagiannya itu masih agak acuh-acuh dengan kegiatan. Ya, jadi itu refleksi saya terkait pelaksanaan di kelas. Dan seperti yang saya harapkan, Bapak Ibu kan menerima jurnal kegiatan baru kan ya? Kan agak berbeda dari tahun sebelumnya jurnal mengajarnya. Di sana saya selipkan item refleksi. Kenapa? Bapak Ibu silakan di 1 hari 1 lembar itu aja refleksinya cukup kok. Nggak perlu 1 kelas tuh sebanyak itu. Nah, 1 hari 1 kali refleksi aja cukup. Dituliskan kalau ada masalah di kelas gimana? Jangan mau sama masalah. Catat coba terlebih hari ini saya sukses mengajar. Kira-kira apa yang menyebabnya? Boleh ditulis di refleksi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Atau ngecek ke pertanyaan panduan yang di depan. Jadi kita refleksi itu tidak harus selalu berisi kekurangan. Ya, nanti setiap minggu kita akan tampilkan ini hasil refleksi Bapak Ibu. Ya, di setiap hari Sabtu itu silakan diisi jurnal refleksinya dengan rutin. Hari Sabtu kalau ada masalah silakan saya berikan Bapak Ibu kesempatan untuk mengetahui. Oke, itu dari saya Bapak Ibu untuk mengawali. Silakan sekarang dari Bapak Ibu menceritakan kemarin itu yang dibuat kesepakatan atau keyakinan. Kalau ada kesepakatan apa jalan Bapak Ibu, nggak usah dirombak maksud saya. Kalau memang sudah anak-anak menyepakati itu. Ya, mungkin nanti di sesi mapel masing-masing buat keyakinan begitu. Oke. Ya, silakan siapa mau bercerita. Bu Cinta. Oke. Terima kasih Wika. Saya pertama kali sendiri masuk di kelas 12 kelas 2. Di sana saya bilangnya sih keyakinan kelas, tapi kayaknya juga kesepakatan. Ya. Di salah satunya saya kelas harus bersih. Anak-anak juga yang bilang bersih Bu ya. Lalu apalagi menjaga ketertiban di kelas.
Mintanya gurunya jangan galak-galak Bu. Jadi saya buatnya guru harus sabar. Terus boleh minum Bu ya, bisa minum dengan izin guru. Lalu ada ini yang tadi kan tidak boleh ada kata negatif. Jadi tapi saya waktu itu buatnya siswa tidak berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi sebaiknya apa digantinya kata tidak itu. Terus tadi berkaitan dengan menumbuhkan motivasi eksternal dan internal. Nah di perpustakaan itu semester lalu saya buat program, dia membuat ringkasan dan berhadiah. Nah itu mungkin masih eksternal ya. Udah pernah sekali saya kasih hadiah, lumayan juga itu. Nah akibatnya adalah tadi saya waktu yang semester ini saya belum memberi hadiah itu. Jadi ada anak-anak yang bertanya, Bu, kok belum ada hadiahnya? Nah inilah yang sedikit mengecewakan saya juga, karena ternyata tidak baik juga dengan hadiah itu. Jadi anak tidak tumbuh dari kesadaran untuk dirinya sendiri. Jadi dia semangat menulis sinopsis tapi hanya untuk hadiah. Nah itu juga saya berpikir kalau begini terus gimana nanti kedepannya ya gitu. Saya sih bisa aja yang semester menyediakan hadiah, mungkin buku tulis gitu bisa, nggak masalah. Cuman kan dampaknya juga kurang bagus. Jadi mohon juga apa yang kira-kira dia mau lah anak-anak itu menulis berliterasi artinya, tapi mau tumbuh dari dirinya sendiri. Nah itu kita terima kasih. Coba diskusikan satu-satu. Mungkin Bapak Ibu yang terkait penggunaan kata jangan tadi ya, tidak itu ya. Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Biar dari saya. Misalnya kan apa tuh tadi itu? Siswa tidak berbicara. Oke, tidak berbicara itu kan bisa dengan apa ya? Menghargai rekan atau guru yang sedang berbicara di depan. Jadi kalau dia sudah bisa menghargai, otomatis dia nggak akan ngomong gitu. Itu mungkin salah satu kalimat positifnya ya. Kalau terkait motivasi eksternal, kita pun nggak bisa benar-benar menolkan Ibu ya, Bapak Ibu yang menolkan motivasi eksternal itu terkait penghargaan dan hukuman. Seperti yang saya bilang tadi, kita menghadapi 1.200 anak yang secara mental dan psikologis belum semuanya mampu dan terbiasa untuk kegiatan yang berasal dari dirinya, seperti itu. Kalau memang ada anggaran di perpustakaan terkait itu saya nggak masalah, jangan sampai keluar pribadi aja, itu yang saya maksud. Ya, kalau memang di perpustakaan memang sudah memiliki ada dana dari komite misalnya itu silakan. Jangan sampai keluar uang pribadi, kan kasihan ibunya jadi harus jadi kepala perpustakaan, harus jadi orang kaya dulu nanti. Ya itu ya Bu ya, jangan sampai benar-benar keluar uang pribadi. Kalau itu saran saya. Kalau masih ada motivasi eksternal seperti itu, nggak apa-apa. Contoh kita sudah berusaha mengurangi penghargaan, Bapak Ibu dari semester lalu kita sudah nggak ada ranking kelas kan. Nah itu kan kita sudah mengurangi penghargaan pada hal yang tidak tepat. Ya, kalau nanti misalnya ada bintang kelas, itu bagus. Bintang kelas itu dia tidak hanya menyasar kognitif. Semua anak yang berprestasi, baik di akademik, non akademik itu mendapat penghargaan. Mungkin kita tidak bisa memberi penghargaan dalam bentuk uang seperti itu, dalam bentuk sertifikat yang kita berikan, itu boleh. Tapi saya masih coba dulu merancang item-itemnya. Karena selama ini sepanjang yang kita lakukan masih di kognitif itu kan gampang, ngambil dari nilai rapor seperti itu. Tapi kalau yang non akademik, apa yang harus kita lakukan, seperti apa standar penghargaan yang harus diberikan, seperti itu. Itu ke depan Bapak Ibu cara kita memberi penghargaan sebenarnya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bercerita terkait penyusunan keyakinan kelasnya kemarin? Mungkin ada yang banyak itu kesepakatan kelasnya. Banyak sampai ke awal saya tanya. Banyak banget gitu. Ya, berarti sekarang Bapak Ibu sudah tahu ya bedanya kesepakatan dan keyakinan ya. Jadi boleh dilanjutkan kesepakatan kelasnya Bapak Ibu, nggak masalah. Kalau saya boleh dicetak Bapak Ibu ya, dicetak kan di masing-masing kelas sudah ada papan literasinya itu, manfaatkan di sana. Jadi anak-anak kalau saya tanya apa kesepakatan kelasnya, lagi dia ngecek ke sekolah HP-nya.
Tapi kalau di belakang kan semua bisa baca. Boleh seperti itu. Manfaatkan papan literasinya itu nggak hanya untuk nanti kok. Mau karyanya anak-anak dibaca di sana boleh. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu? Paman? Silakan Paman. Giliran sekarang. Biasanya saya yang ditolong. Terima kasih atas waktunya. Jadi selamat siang untuk rekan guru Bapak di SMA 2 dan SMA. Pertama saya apresiasi kegiatan kumpul ini sudah bisa dimulai di hari pertama di tahun ajaran baru ini dan sudah lebih baik. Jadi sudah dijadwalkan sejak hari Sabtu jam ke-8. Jadi sudah pasti adanya di setiap Sabtu kita bisa berdoa jam 8, pukul 12 sampai jam 21 sebelum anak-anak masuk kelas. Kemudian topiknya pun hari ini ya pas sekali kita mengawali tahun ajaran, mengawali pertemuan dengan anak-anak. Walaupun saya sendiri belum mendapat ketemu ini dengan siswa karena kebetulan jadwal yang di hari Senin dan hari Selasa kemarin karena kebetulan ada kegiatan pengintenan, jadi belum bisa yang bertemu dengan siswa kelas. Namun terkait dengan kegiatan kelas, pakaran kelas itu tidak pernah yang praktekkan ketika di tahun ajaran kemarin anak kelas 12. Artinya jadi berusaha, jadi materi-materi di ilmu merdeka budaya positif ini berusaha saya terapkan pelan-pelan, walaupun mungkin belum sempurna sekali, tapi saya ini di tahun ajaran ini akan lebih baik artinya dengan kegiatan kelasnya. Jadi yang tahun kemarin itu ini buat ada mungkin bisa dipakai rujukan untuk teman-teman di kegiatan kelas di kelas saya kemarin di 12 IPA 8 ya. Jadi yang pertama itu memberi salam pada guru di kelas, kemudian hadir tepat waktu di kelas, kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, kemudian yang keempat berbicara dengan sopan, kemudian yang terakhir menghargai perbedaan pendapat. Ya, kurang lebih seperti itu di kelas-kelas yang lain ya Pak, 12 7, 12 1 yang saja itu 18, 12 sampai 15 ya sudah cuma sampai dari tahun ajaran kemarin. Jadi kita harapkan pada teman-teman yang baru bergabung juga, dan mari kita laksanakan budaya positif di sekolah kita ini melalui keyakinan kelas untuk pakaran kelas. Mungkin seperti itu Bu Ika yang bisa saya bagi di komunikasi tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Maya terkait praktik BLJ yang sudah dilakukan. Saya rasa Bapak Ibu juga semua hampir, karena ini kan sudah dari tahun lalu mulai kita bicarakan, beberapa juga sudah membuat seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, guru mapel itu wajib nggak buat keyakinan kelas? Sebaiknya buat. Nah, kalau tadi di guru wadi kan keyakinan kelasnya ditempel ya. Kalau guru kelas keyakinan kelasnya ditempel. Kalau guru mapel gimana? Selipkan di PPT Bapak Ibu. Jadi kita ajarkan pakai PPT itu kan diselipkan, diingatkan di awal ini ya keyakinan kelasnya untuk hari ini ada tambahan atau enggak. Bisa kita sepakati bersama ya hari ini. Bisa seperti itu ya caranya kalau di guru mapel. Makanya guru mapel will be started in 5 minutes. Kegiatan kerohanian akan dimulai dalam 5 menit. Religious activity will be started in 5 minutes. Jadi guru mapel pun sebaiknya memang membuat keyakinan kelas. Jadi nanti di mana sih posisi keyakinan kelas saat anak-anak mulai berulah? Pasti ada fasenya dia tertib, akan ada fasenya dia jenuh seperti itu kan belum aktif ya. Anak-anak itu adalah hal yang wajar ya, apalagi dia dengan kebutuhan 5 kebutuhan dasar yang saya sampaikan tadi, pasti akan ada naik turunnya kita di kelas. Gak selamanya kok mulus saja di kelas. Nah di sana sebelum kita memarahi mungkin ya istilahnya, pelan-pelan dulu ke keyakinan kelas dulu, restitusi dia dulu. Restitusi di sana dia ingat nggak keyakinan kelasnya,
Nah, dari keyakinan kelas itu dengan apa yang kamu lakukan hari ini ada bertentangan nggak? Itu dulu pelan-pelan. Setelah itu kalau memang Bapak Ibu lagi capek banget nggak apa-apa, alihkan ke BK daripada punya gitu kan. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Itu adalah hal yang wajar. Saya rasa kita ada masa capeknya, ada masa lelahnya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang lagi moodnya bagus, yuk coba jalankan restitusi bersama-sama. Ya, contoh restitusi Bapak Ibu boleh cek di YouTube saya. Itu masih restitusi sederhana banget. Di YouTube Pak Manturwanti juga ada. Ya, contoh melakukan segitiga restitusi. Skenario-skenarionya seperti apa itu ya, bagaimana kita bisa menstabilkan identitas, menyatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah buat kesalahan, tapi setiap hal yang dilakukan pasti ada alasannya, seperti itu sih ya. Jadi absennya udah jalan, udah oke. Nah itu dari saya Bapak Ibu, ada yang mau ditambahkan, mungkin didiskusikan Bapak Ibu terkait apa yang sudah dilakukan kemarin seminggu ini, atau ada masalah lain yang ditemukan di kelas gitu. Boleh, mumpung kita ketemu anak-anak mulai jam 3, masih 1 jam lagi kok tes. Jadi hari ini mereka masih sebagian dulu, masih TR, masih persiapan. Bagaimana? Ada masalah yang sudah ditemukan di kelas? Belum ada masalah. Semoga tidak ada masalah ya. Kenapa juga kita rutin bertemu seperti ini Bapak Ibu, agar nanti kalau ada apa anak-anak itu kita cepat Bapak Ibu ya, kita tidak membawa masalah ke rapotan. Ya, kenapa seperti itu? Karena Bapak Ibu akan dikantor oleh peraturan akademik sekolah. Oke, yang sudah saya tunjukkan waktu rapat kemarin. Kita tidak bisa mengangkat anak hanya dengan alfa. Ya, alfa itu harus ditelusuri dulu masalahnya dia alfa itu karena apa. Kalau dia masalahnya ada misalnya kendala di orang tua, kita harus maklumi dan naikkan dia kelas. Itu peraturan akademik sekarang ya Bapak Ibu. Jadi makanya kalau memang ada masalah alfa, ada masalah yang lain, seminggu itu Bapak Ibu kan pasti ke kelas. Pasti ada yang sekali 2 kali ya. Ya apalagi yang 2 kali. 2 kali dia tidak ada langsung laporkan. Ya langsung laporkan ke BK atau pas pertemuan kayak ini dilaporkan Bapak Ibu. Jadi biar kita tidak menumpuk masalah di akhir. Jadi masalah sekarang kita selesaikan segera intinya ya Bapak Ibu. Jadi biar kita aman nanti di rapat semesteran itu. Oke, itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Tidak? Ya, kalau tidak silahkan nanti Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di seminggu lagi sebelum libur akhirnya 2 minggu lagi ya Bapak Ibu, silahkan lakukan dengan tertib. Ingat diisi jurnal refleksinya. Jadi kan saya rasa Bapak Ibu gak akan bisa nampung nih selama seminggu apa aja, lebih baik diisi seharian. Jadi 1 lembar itu 1 hari aja cukup sebenarnya kalau menurut saya ya. Atau mau jadiin 1 lembar itu 2 hari gak masalah juga, nggak harus 1 hari full. Silakan Bapak Ibu menyesuaikan. Itu silakan diisi. Jadi kan tercatat semua masalah dan kelebihan Bapak Ibu, hari Sabtu kita bisa diskusikan. Sampai berjumpa nanti hari Sabtu.